Pelaku perdagangan manusia mendorong bocah laki-laki berusia 10 tahun itu ke sungai. Dia melihat anak laki-laki yang tidak bisa berenang. Sangat menyenangkan untuk tertawa terbahak-bahak. Anak laki-laki itu meneguk air beberapa teguk. Dua lengan terentam terhuyung-huyung. Anak laki-laki itu ingin mencari ibunya, tetapi telah dijual selama 6 tahun. Anak laki-laki itu tidak meminat wajah ibunya dengan jelas. Pedagang itu menertawakan bocah itu karena idiot. Bahkan meludahinya. Sekarang seorang paman yang bekerja dengannya tidak bisa menangani situasi ini lagi. Segera memberikan jaring untuk dipeluk bocah itu. Anak laki-laki menyeka air dari wajahnya. Perlahan menempel di sisi perahu. Paman itu mencoba menarik tangan bocah itu ke atas. Anak laki-laki itu semuanya basah, tetapi hanya bertahan dalam diam. Paman mengambil handuk untuk menyeka tubuh bocah itu. Tapi pedagang tidak puas. Dia mengkritik pamannya karena berpura-pura baik hati. Hanya bisa mengelus punggung bocah itu, tidak pernah berhenti menghiburnya. Anak laki-laki ini bangun pagi untuk pergi bekerja setiap hari. Siksaan seperti itu terlalu akrab baginya. Polisi datang untuk mencari anak itu hari ini. Mengatakan bahwa seseorang memberikan hadiah besar kepada orang yang menemukan anaknya yang hilang. Dia mengambil foto untuk membandingkan. Pedagang itu sangat tergesa-gesa. Polisi menyuruh bocah itu mengangkat kepalanya. Tapi dia tidak bereaksi. Pedagang itu tertawa sinis dan berkata, ketika dia pertama kali datang, dia dipukul di telinga sehingga dia tulis sekarang. Untuk membuktikan anak itu tidak mendengar. Petugas polisi itu tanpa ampun memarahinya dengan cepat berhenti. Bahwa anak laki-laki itu hanya bertahan dengan patuh. Dia menambahkan rambut anak laki-laki itu saat ini. Kemudian periksa luka bakar di punggungnya. Mereka semua menyerupai karakteristik orang yang mereka cari. Polisi sangat yakin bahwa bocah itu adalah anak yang hilang. Anak laki-laki itu tidak berani berkata. Karena pedagang manusia memperingatkannya. Jika dia mengatakan lebih dari satu kalimat, dia akan memukulnya sampai mati. Sambil makan, polisi meminta untuk tanya orang-orang. Kenapa bocah itu ada di sini? Sebaliknya, mereka bersembunyi satu sama lain, tidak ada yang mengatakan apapun. Pada saat ini Sheriff tiba-tiba menyela. Katakan padanya untuk tidak berbicara terlalu banyak. Belum sempat menunggu dia membalas. Satu janda mengambil anak laki-laki yang sedang makan nasi. Polisi tidak keberatan. Dia menemukan bocah itu di kamar terpencil. Anak laki-laki itu meringkuk di sudut yang kotor. Hanya ada selimut tipis di kamar. Polisi mengeluarkan pemberitahuan orang hilang untuk diperiksa. Sheriff memotongnya lagi. Dia masih tidak tahu bahwa Sheriff telah disuap oleh penduduk desa di sini. Dia melemparkan pemberitahuan orang hilang ke tangan polisi. Kemudian memberinya sebuah amplop. Polisi itu sedikit ragu, tetapi masih memiliki keberanian untuk membukanya. Lihat jumlah di dalam amplop. Dia memikirkan istrinya di rumah yang tidak punya uang untuk membeli susu. Jadi dia menutup pintu kehidupan anak laki-laki itu. Bocah itu melihat pemberitahuan pencarian orang hilang di tanah itu. Anak laki-laki itu ingin menemukan ibunya, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari tempat jahat ini. Beberapa hari kemudian, pemburu datang untuk meminjam bantuan dari tempat pemancingan. Anak laki-laki mengatur ulang alat tangkap. Ia mendengar bahwa ia dapat meninggalkan tempat ini dan pergi ke pegunungan untuk berburu. Tapi tanpa diduga pedagang itu juga mengikuti. Anak laki-laki yang membawa lebih dari 5 kilogram rusa yang diburu di pundaknya. Mengatasi gunung dan bukit, menahan panas yang menyengat. Bibir bocah itu pucat, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Untungnya, pamannya datang untuk membantunya berdiri. Menghapus keringat dan darah dari wajahnya. Bocah itu benar-benar kelelahan. Toh anak laki-laki berusia 10 tahun itu harus melakukan pekerjaan orang dewasa. Sang paman membelai wajah anak laki-laki itu. Menemukan anak laki-laki itu terkena sengatan matahari. Tetapi pedagang tidak terlalu peduli tentang ini. Bocah yang kesulitan bernapas itu tidak bisa lagi melarikan diri. Tapi anak itu tidak tahu itu. Saat ini, ibu anak laki-laki tersebut menerima pesan rahasia dari polisi yang baik hati. Dia bergegas ke tempat pemancingan untuk menemukan bocah itu. Sang ibu menerima pesan rahasia. Mengatakan bahwa anaknya dijual ke tempat penangkapan ikan. Dia bergegas. Tapi tidak akrab dengan tempat ini. Sampai ia bertanya apakah bocah itu ada di sini. Penduduk desa di tempat pemancingan tidak mengenal siapapun. Sang ibu memberi setiap orang pemberitahuan pencarian orang hilang. Mencari beberapa harapan. Tapi mereka bahkan tidak saling melirik.
bahkan melemparkan selebaran ke dalam air. Melihat pemberitahuan dengan air di atasnya, dalam hatinya ada keputusasaan. Sang suami meninggal dalam kecelakaan saat mencari anaknya. Ia pikir ia bisa menemukanmu kali ini. Tapi sepertinya ia ditipu. Kali ini dia menemukan sebuah rumah terpencil, dipisahkan oleh jaring dari daerah penangkapan ikan. Dia merasa agak aneh, jadi dia pergi untuk melihat. Tapi tiba-tiba seorang pria gemuk muncul. Dia sengaja menatapnya. Kemudian penduduk desa juga datang untuk mengusirnya. Mereka mengatakan tempat ini adalah area pribadi. Dia merasa lebih aneh. Tapi dia tidak tahu itu. Anaknya terkunci di sana. Di malam hari dia memberikan pemberitahuan penggeledahan kepada kepala polisi. Dia ingin memintanya untuk membantunya menemukan putranya. Tetapi Sheriff segera disuap oleh penduduk desa. Jadi langsung bilang belum pernah ketemu. Dia tidak keberatan. Di malam hari saat semua orang tertidur lelap, dia menyelinap ke area pribadi gitu. Dia menemukan informasi pencarian putra yang hilang di kamarnya. Tetapi selebaran ini awalnya tidak dibawa olehnya. Foto anak laki-laki itu juga diwarnai dengan rambut. Dia melihat di tempat tidur tidak ada siapa-siapa. Di dinding menggantung pakaian anak-anak. Sekarang pria gendut itu muncul lagi. Dia mengkritiknya karena menyerang area pribadinya. Sheriff juga muncul di latar belakang. Dia memperhatikan mencari kerabat. Dan hanya dengan pakaian bayi di dinding. Tapi penduduk desa bilang itu kamar anaknya. Dia jelas tidak percaya hal-hal ini, jadi dia berdebat. Tapi Sheriff mengatakan dia masuk tanpa izin ke rumah orang. Tetapi hanya memiliki sedikit harapan untuk menemukan seorang putra. Dia benar-benar tidak akan menyerah. Keesokan harinya dia berpura-pura mengucapkan selamat tinggal kepada para nelayan di tempat pemancingan. Orang-orang sangat gembira karena dia akhirnya melepaskannya. Ketika dia hendak pergi, dia ingin menggendong anak satunya sendirian. Toh anak lain tidak akan menipu orang. Janda itu mengira karena kehilangan anaknya, dia ingin mencari penghiburan. Jadi ia langsung menyetujui permintaannya. Siapa sangka saat anak itu memeluknya, diam-diam berkata di telinganya bahwa wanita itu bukan ibunya. Semakin dia percaya bahwa pasti ada misteri di tempat pemancingan ini. Di tengah malam anak dari tadi memberitahu anak laki-laki itu bahwa ibunya datang mencarinya. Bocah itu membawa anak yang melarikan diri itu untuk menemui ibunya. Tapi jangan hati-hati, mereka tertangkap oleh Sheriff. Pada saat itulah bocah itu berpikir bahwa ketika dia kembali, dia harus dipukuli. Kemudian sang ibu menyelinap kembali ke tempat pemancingan dan menangkapnya. Dia melihat bocah itu ditangkap, meneriakkan nama anak dengan lantang. Semua orang bertanya-tanya mengapa dia kembali. Bocah itu memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dari kendali kepala polisi. Anak laki-laki itu berlari mencari ibunya, tetapi dihentikan oleh sebuah mobil. Dia hanya bisa berlari mundur. Penduduk desa juga mengejar. Tidak bisa membiarkan dia bertemu anak laki-laki itu dulu. Namun angin badai level 10 menyebabkan tanggul tersebut rusak. Anak laki-laki itu berlari ke pantai, tetapi tidak berhenti. Kepala polisi menyuruh bocah itu untuk segera kembali karena sangat berbahaya. Tapi anak itu terlalu takut. Ketika dia kembali, dia pasti akan dipukuli. Anak laki-laki kesepian, tidak ada yang membantu. Saat ini sang ibu datang. Nak, maaf aku terlambat. Nak, ayo segera pulang. Dia akhirnya menemukan putra yang dia rindukan setiap malam. Dia perlahan mendekat dan menarik putranya kembali. Melihat ibunya datang, wajah anak laki-laki itu menunjukkan senyuman. Diculik selama 6 tahun membuatnya sedikit tidak bisa mengingat seperti apa ibunya. Anak laki-laki itu segera panggil ibunya. Panggilan ini asing dan akrab. Tetapi pada saat inilah gelombang besar datang, menyeretnya ke laut. Dunia ibu benar-benar berantakan. Dia pingsan. Dia ingat 6 tahun siksaan putranya. Dia pasti akan membalas dendam atas nama bocah itu. Dia pergi untuk menemukan putranya yang hilang. Tetapi penduduk desa mengatakan itu padanya. Anaknya meninggal. Sang ibu menolak untuk menerima kenyataan. Air mata menggenang mengatakan bahwa ini pasti hanya mimpi. Tetapi Sheriff menyarankannya untuk pulang. Dia tiba-tiba teringat bahwa dialah yang mengambil putranya yang hilang. Jadi ketika bocah itu melarikan diri, dia tersapu oleh laut. Dia berteriak untuk membalaskan dendam putranya. Tapi Sheriff memukulnya lagi. Dia berdiri dengan marah. Apa yang orang-orang ini bicarakan?
Dia ingin membawa anak yang dia temui kemarin ke polisi. Anak itu dan putranya melarikan diri bersama. Pasti dapat dibuktikan bahwa mereka semua diculik. Penduduk desa sangat khawatir. Jika ia melaporkannya ke polisi, penculik seperti mereka akan masuk penjara. Tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Orang-orang ini adalah pembunuh putranya. Dia memeluk anak itu untuk pergi keluar. Saat ini, paman yang baik hati membantu putranya. Memukul kepalanya lagi. Dia baru saja pingsan. Untuk keselamatannya sendiri, dia hanya bisa membuatnya menghilang. Bahkan mungkin kemanusiaan manusia tidak bisa melewati ujian ini. Penduduk desa mengikatnya. Pria gendut itu ingin mempermainkannya. Dia bahkan mengatakan akan memeluknya untuk tidur. Untuk menipunya agar melepaskan ikatannya. Dia hanya setuju untuk mengikutinya. Lelaki gemuk itu menjadi semakin tertarik. Dengan cepat melepaskan ikatannya. Dan berkata dia akan memperlakukannya seperti putranya. Dia mendengar siksaan yang dialami anaknya. Seperti ada pisau di hati. Dia mengambil asam sulfat yang dia siapkan sebelumnya. Menyuntikkan satu tembakan ke leher panah gemuk itu. Pria gendut itu hendak berdiri. Tetapi dia tersandung dan jatuh ke air kas. Berteriak minta tolong. Dia melihat gambar seorang anak laki-laki menggambar di tanah. Membayangkan keputusasaan batinku saat dikurung di sini. Dia tidak ingin membunuh semua orang ini. Dia masuk ke rumah Sheriff. Ketika dia tidak memperhatikan, dia membuat sayatan di wajahnya. Tapi Sheriff mana yang mudah dihadapi. Dia langsung melemparkannya ke dinding. Lalu menendam perutnya dengan kakinya. Dia meringkuk tubuhnya untuk mengurangi cedera. Tapi Sheriff menjambak rambutnya. Mengutuk. Dan menamparnya. Dia memegang pisau di tangannya. Menusuk perutnya. Dia berteriak. Dia tidak sengaja menikam perutnya lebih dalam. Ia melawan dan melakukan serangan balik. Dia jatuh ke tanah hampir kehilangan kekuatannya. Dia mengambil senjatanya dan bersiap untuk bertarung dengan cepat dan menang dengan cepat. Tapi dia dengan cepat mengambil pecahan kaca itu. Dan menikam kakinya. Sheriff berteriak dengan menyedihkan. Pistol itu juga jatuh ke tanah. Untungnya dia menangkapnya tepat waktu. Membidik polisi. Dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun, hanya menunggu putusan. Pada saat ini di ruangan itu terdengar suara seorang anak. Dia tidak ingin berkelahi lagi, ia hanya ingin melaporkannya ke departemen kepolisian. 2 orang berlari keluar rumah. Dia mengejarnya dengan senapan. Dia takut kehilangan namanya, jadi dia harus menyingkirkannya. Dia membawa bayinya untuk lari ke pantai. Sheriff juga mengejar di belakang. Dia bersembunyi di perahu. Sheriff hendak menembaki dia, tapi terluka oleh asap senapan. Dia benar-benar kehilangan akal dan menangkapnya dan menenggelamkannya ke dalam air. Kemudian meraih borgolnya. Sekarang pengawalnya sangat gesit. Satu tangan mengikatnya ke tiang. Dia dan anak yang bersembunyi di perahu bahkan tidak bisa batuk selama 1 jam. Polisi ingin melepas borgol, tapi kuncinya jatuh ke air. Dia mengutuk dengan putus asa. Akhirnya tenggelam di air. Dia akhirnya menghukum orang jahat. Melampiaskan kemarahan atas nama anaknya. Dia melapor ke polisi. Semua penduduk desa menerima hukuman yang pantas. Lalu dia membesarkan anak itu. 2 orang digoda oleh takdir. Hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Tapi rasa sakit seorang ibu kehilangan anaknya. Dan tidak ada yang mengerti.